Sahabat kreatif, kita kembali pada perbincangan tentang meditasi emas lansia dan masih bersama dengan Bapak Budi Sarjono yang merupakan penulis buku ini ya, Meditasi Emas Lansia. Dalam buku itu saya mengajak anak-anak untuk mengadakan meditasi, misalkan malam sesudah jam belajar menjelang tidur, anak-anak diajak meditasi supaya tenang. Ya. Lalu pagi hari begitu bangun tidur, diajak kembali meditasi supaya anak-anak itu nanti di sekolah menjadi tenang, tidak stres. Ya. Nah, efeknya sangat-sangat kelihatan sekali bahwa anak-anak yang terlatih meditasi seperti ini di sekolah tenang. Tidak mudah marah baik kepada teman maupun kepada gurunya, dan bisa menerima pelajaran dengan baik karena hatinya tenang, pikirannya tenang. Itu dari anak-anak ya. Meditasi cerdas 10 menit tadi ya. Lalu ada yang meditasi cinta ya. Suami istri ya. Sekarang ini bukan rahasia lagi ya, bahwa kehidupan rumah tangga itu juga menimbulkan stres yang luar biasa. Mungkin tuntutan ekonomi, tuntutan kehidupan, beban ekonomi, beban kehidupan yang berat itu antar suami istri juga mudah perang teluk. Bahkan banyak juga yang kemudian berpisah gitu ya. Ya, kadang-kadang hanya masalah sepele saja, pemicunya kadang-kadang sepele. Istri masakannya nggak enak. Wah, suami sudah marah-marah, banting piring, banting manci, segala macam. Nah, lalu puncaknya istri juga merasa tersinggung, terlukai. Nah, lalu terjadi hal yang tidak mengenakan. Nah, dengan meditasi cinta tadi, bagaimana kelemahan-kelemahan satu sama lain kita buka, kita utarakan, lalu kita beri maaf ya. Jadi suami memaafkan kekurangan istri, istri memaafkan kekurangan suami, lalu dengan demikian keduanya diingatkan pada komitmen ketika mau membentuk rumah tangga, yaitu cinta yang abadi, sehidup semati, hanya diceraikan oleh maut. Dan itu misi dari meditasi cinta tadi. Iya. Kemudian ada tuh 7 meditasi penjaga hidup. Oh ya, meditasi syukur. Nah, meditasi syukur ini mengajak orang untuk mensyukuri semua anugerah kehidupan yang diberikan oleh Allah berupa organ-organ tubuh. Ya. Kenapa sekarang banyak orang punya penyakit ganda? Wah, kalau bulu tangkis ganda bagus ya. penyakit ganda. Bahkan bukan hanya ganda, tapi triple. Biasanya nyenggol-nyenggol soalnya ya. Jantung kurang puas, tambah ginjal. Kurang puas lagi, tambah gula. Gula belum puas, tambah migrain, vertigo dan segala macam. Komplit pakai itu kan. Jadi kayak rumah sakit saja. Nah, kalau kita teliti sebenarnya orang ini lupa menyapa organ-organ tubuhnya. Ya. Saya belum pernah mendengar orang berterima kasih kepada jantung. Ya. Dia sadar kalau punya jantung, ketika jantungnya ngadat, megap-megap mau mati, baru oh ya saya punya jantung tuh. Padahal kalau jantung ini kerjanya kan 24 jam. Yeah. Kalau dia istirahat 5 menit saja, yang terjadi adalah dadah, bablas itu ya. Yeah. Orang sadar kalau punya lever ketika levernya sakit. Orang sadar kalau punya pankreas ketika gulanya sudah hancur-hancuran. Nah, kenapa ketika kita sedang sehat tidak menyapa organ tubuh? Maka meditasi syukur itu mengajak orang berterima kasih kepada mata, hidung, otak, hati, jantung, ginjal, usus dan segala macam. Nah, kalau ada organ-organ itu yang sakit, kita harus dengan jujur ikhlas minta maaf. Gampang kan? Yeah. Misalkan jantung kita berdebar-debar sakit sekali, kita minta apa pada jantung, mohon maaf, mungkin saya salah makan, salah minum, salah pola hidup, lalu kamu sakit. Sekarang ayo sembuhlah.
sembuhlah supaya hidupku menjadi sehat kembali. Ya, ini kalau ini kita ucapkan pagi sore dan setiap hari, ya puji Tuhan kita akan mendapat kesehatan yang lumayan tanpa harus minum obat. Ya, ini yang saya praktekkan di mana-mana, banyak terjadi penyembuhan karena meditasi syukur ini. Tuh, ya. Karena kalau memang diperhatikan, kayak kita minta maaf, berterima kasih, itu pasti kita jadi memperhatikan gitu ya. Iya, istilahnya diwongke ya. Iya. Seperti kalau saya karyawan perusahaan, dari pagi sampai sore selama bertahun-tahun tidak pernah dikaraoke sama pimpinan. Kan kita sakit hati kan. Kayak nggak ada gitu ya. Manajer aja kok sombongnya setengah mati ya. Lalu kita macam-macam, kita mungkin nggak rajin, kita keset, kita boikot, kadang-kadang malah kita korup kan. Beda kalau manajer atau direktur tadi tiap pagi menyapa karyawan, selamat pagi Mbak, selamat pagi Bu, selamat pagi D, itu kan mereka merasa diwongke. Wih, aku tadi di selamat pagi sama Bu Direktur. Wah, hebat. Saya hari ini saya akan kerja keras, kerja bagus untuk perusahaan. Ini salah satu contoh aja. Jadi perhatian gitu ya. Perhatian. Tubuh pun organ-organnya perlu diperhatikan. Kemudian ada lagi yang tadi 7 meditasi penyegar hidup. 7 meditasi penyegar hidup itu tadi. Tidak semua meditasi itu kan punya tujuan yang bisa digeneralisir. Bahkan saya meditasi supaya lengkap, enggak bisa. Karena suasana hati berbeda-beda. Misalkan saya sedang sedih, ya, diajak meditasi orang yang sedang bergembira, saya nggak bisa, suasana hati nggak nyambung gitu ya. Atau saya sedang menderita luka batin, disuruh meditasi, ini belum tentu juga sembuh karena meditasi umum. Nah, dalam 7 meditasi penyegar hidup tadi saya pilah-pilah ya. Misalkan meditasi penyembuh luka batin, ada meditasi rembulan. Meditasi rembulan itu seolah kita menyerap energi dari keindahan rembulan supaya masuk dalam tubuh kita, jadi tubuh kita menjadi segar penampilannya tanpa harus operasi plastik. Karena plastik sekarang kan mahal kan. Apalagi berplastik. Gitu. Lalu ada meditasi ombak. Meditasi ombak itu kita lakukan ketika hidup kita sedang drop, nggak punya semangat, loyo. Nah, kita mengambil energi ombak tadi, kita masukkan ke dalam tubuh sehingga kita semangat lagi. Nah, ini antara lain di antara 7 meditasi penyegar hidup ini masing-masing bisa dipilih lah ya, sesuai dengan kebutuhan, dengan suasana hati kita. Sesuai suasana hati. Wah, bagus ini ya, artinya orang jadi bisa memilih mana sih yang tepat buat dia gitu ya. Nah, tadi itu adalah yang sudah pernah dibuat oleh Pak Budi sebelumnya. Nah, sekarang kenapa yang terakhir ini atau yang terbaru ini fokusnya pada lansia? Oh, gini Mbak Dewi ya. Lansia itu menjadi makhluk yang paling bisa bahagia, bisa celaka ya. Kalau bahagia itu kalau dia diterima oleh keluarganya apa adanya, ya, diterima, dicintai, diperhatikan, kebutuhannya dipenuhi, ini bahagia sekali. Tapi kan tidak semua lansia mengalami nasib seperti itu. Yang kebanyakan terjadi adalah lansia itu merasa menjadi makhluk yang tidak berguna, ngerepoti anak putu, ngerepoti tetangga dan segala macam, lalu mereka merasa minder. Nah, ini ujung-ujungnya berbahaya karena banyak lansia yang mengalami depresi. Ya, dianggap laskar tak berguna. Ini kan kasihan ini. Padahal sejelek-jeleknya lansia kan mereka dulu pernah berjasa terhadap kehidupan ini. Nah, kenapa sekarang pada hari tuanya disia-siakan? Nah, meditasi lansia ini mengajak para lansia tadi untuk menemukan kembali jati dirinya, ya, membangkitkan semangat bahwa bagaimana juga kita dulu pernah berjasa terhadap kehidupan. Maka jangan sampai menjadi lansia yang minder, depresi, kesepian, menjadi tak berguna. Enggak. Sampai kita masuk peti mati pun kita nanti tetap berguna. Wah, ini menarik ini. Baik, terima kasih banyak Pak Budi atas perbincangan ini. Semoga banyak yang terinspirasi. Ya, mudah-mudahan.
Sahabat kreatif yang terkasih di dalam Tuhan, semoga perbincangan kali ini dapat memberi inspirasi baru bagi sahabat semua. Sampai bertemu lagi dalam program Minggu Kasih Pro 2 berikutnya. Mari berbagi damai dan kasih kepada semua orang di setiap kesempatan yang kita miliki.